Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ahya amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ilahi anta waqudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur di hadapan seluruh ahli silsilah PTN Ma'had Suryalaya khusus yang mulia Habib Syekh Sahabat Awas pada sahabat-sahabat. Siang ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah sehingga bisa kembali hadir di masjid Al-Hidayah ini dalam rangka melaksanakan rutinitas bulanan, yakni Hanafil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jailani. Semoga keberkahannya terlimpah curah kepada kita semua, kepada tetangga, kepada muslimin muslimat, dan semua turunan kita terbawa, terberkahi oleh Allah melalui barakah seluruh silsilah. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in oleh Allah sampai kita sekalian. Yang saya hormati kalau Bapak Kiai Supriyadi selaku wakil Rabbin sahabat, juga kalau Bapak Haji Hadi dan seluruh pengurus DKM Al-Hidayah yang saya hormati, para ikhwan akhwat semuanya yang berbahagia. Ramadan 1 sekarang hari keberapa ini? 15. Kalau bulan puasa hari dihitung ya Pak ya. Setara. Waktu saya kuliah semester 5 tahun 2002 itu diajar langsung di kampus oleh penguasa awas semester 5 dan 6. Walaupun penguasa awas tidak full hadir di kampus karena sibuk. Ketika pertama masuk ke kelas, para sahabat bertanya ke mahasiswa, yang diantaranya mahasiswanya ini. Beliau begini bertanya, kenapa bulan Ramadan suka disebut bulan suci? Apakah bulan lain bulan kotor? Begitu. Silakan pikir dulu. Abah duduk, kasih waktu 3 menit. Manang semua. Manang. Yang paling alar sudah berapa tahun ke Semarang, manang. Diam semuanya, termasuk saya. Gak bisa jawab. Abah berdiri lagi. Lain kepala, lain jawaban. Ini mah menurut otak saya, kata apa waktu itu. Kalau yang lain berbeda silakan. Kenapa bulan Ramadan suka disebut bulan suci? Di antara jawabannya karena di bulan Ramadan diturunkan kitab suci. Kitab suci kita apa? Kapan diturunkan? Bulan Ramadan. Tanggal
17. Suka teringati malam nuzul Quran. Tapi malam besoknya ya. Betul. Kalau di Jawa Barat malam 17 Ramadan sering diadakan acara memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi kata apa? Jawabannya, kenapa bulan Ramadan disebut bulan suci? Karena di bulan itu, di bulan ini diturunkan kitab suci. Apakah yang selanjutnya? Apakah Al-Quran yang diturunkan malam 17 Ramadan itu sudah langsung seperti itu? Mas minta bantuan di jam 1. Santai aja bulan puasa sambil nunggu maghrib. Berapa jam lagi kayak zuhur ya maghrib? 6 jam setengah. Apakah Quran yang turun di malam 17 Ramadan itu sudah begini? Juz 30 juz? Ya, berbeda pendapat, tidak ada yang salah. Yang nyebut ya silakan, mana dasarnya, yang tidak silakan. Diam semua mahasiswa itu haji, termasuk saya, karena baru dengar materi seperti itu. Dalam sejarah peradaban Islam, dalam ulumul Quran, dalam ilmu hadis, Al-Quran yang sekarang saya pegang ini, yang sering kita baca, 30 juz ini turunnya bertahap, kurang lebih selama 23 tahun jadi segini. Al-Quran yang turun di malam 17 Ramadan itu benihnya, bibitnya apa? Benih biang yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jadi yang akan mensucikan manusia dari dosa, yang akan membuat semua dosa diampuni, bukan bulannya, tapi yang diturunkan di bulan Ramadan. Inti Quran itu yang bisa menghentikan manusia dari perbuatan dosa, yang bisa merubah orang yang senang maksiat menjadi senang taat, yang bisa merubah orang yang senang di perbuatan haram jadah menjadi senang duduk di atas sajadah. Benih Al-Quran itu ada di Quran surah Al-Alaq yang pertama turun di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra itu fi'il amar, kata perintah. Iqra artinya baca. Seperti kalau seorang guru di kelas anak-anak. Contoh, saya dosen di STID Setarasa. Ini papan tulis. Saya nulis sebuah tulisan. Mahasiswa ikut tulis. Setelah selesai, silakan baca. Kalau ada kalimat perintah silakan baca, ada yang dibacanya apa tidak? Ada. Ada yang nyuruh baca? Ada. Ada yang disuruh membaca? Ada yang dibaca. Sekarang ketika malaikat Jibril di Gua Hira memerintahkan kepada kanjeng Nabi, Iqra, baca. Apa yang dibaca Nabi? Nah,
ditemukan oleh tafsir sufi. Ulama ahli tasawuf membongkar, mengetahui bahwa yang dibaca oleh Nabi saat di Gua Hira itu adalah inti Quran yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Sekarang bismi rabbik yang kedua. Bismi rabbik, nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu. Nama Tuhan kita ismudah tidak disebut di lisan, tetapi diingatnya hanya di dalam hati. Jadi inti Quran yang turun di malam 17 Ramadan itu di Gua Hira, tempatnya oleh Jibril yang menerimanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang membuat manusia bisa berhenti dari dosa, bisa suci kotorannya setelah inti benih Quran itu ditanamkan, bukan hanya dibaca, ditetapkan. Maka disebutlah malam itu malam Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi nuzulul Quran itu menjadi wasilah menjadinya siapa saja mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran dulu baru dinamakan Lailatul Qadar. Kalau kita semua sebagai ikhwan akhwat Takiyan Surya Lazina Rasa, Lailatul Qadar itu ketika kita semua menerima ketetapan talqin dzikir. Apa? Di talqin itu menetapkan inti Quran. Bapak Ibu bertanya lagi, kenapa disebut Lailatul Qadar? Malam ketetapan, Lailatul malam, Qadar itu ketetapan. Jadi maksud Lailatul Qadar itu ditetapkannya malam hari. Kalau siang hari tidak Lailatul Qadar, Naharul Qadar. Kalau dapatkan ketetapannya pagi, bukan Naharul Qadar, Shabahul Qadar. Saya mah sore ditalkinnya Masa'ul Qadar. Berarti apa boten? Beda kajian sufi, kajian tarekat, kajian tasawuf, tidak nambah. Jadi bersyukurlah kita semua yang sudah punya menerima ketetapan dari Allah lewat lisan putusan Allah. Siapa yang menetapkan Lailatul Qadar ini dulu? Kalau untuk Nabi Jibril alaihi salam, ditetapkan, dituliskan oleh Allah. Itu di surat Al-Qur'an, di surah Al-Alaq sana. Alladzi 'allama bil Qur'an. Benih Quran tadi yang diucapkan la ilaha illallah, ismudatapan Allah di tengahnya ada supaya mendarajati, memberangus dosa. Ramadan itu, rahmat itu artinya membakar apa? Yang bisa membakar dosa itu. Inti Quran yang sudah dilakukan, ditanamkan, ditetapkan. Oleh siapa dulu Nabi ditetapkan? Oleh orang Allah. Nama bil Quran. Itu Quran, bukan Quran. Itu firman Allah, Allama bil Quran. Allah yang mengajarkan kepada manusia yang pertama menerima kalimat kajian Nabi Muhammad SAW bil Quran. Tulisan itu dituliskan dengan Quran. Apa-apa bertanya? Masih tadi di kampus tadi. Coba saya mau nanya lagi. Kolam itu kan pulpen. Dulu Kanjeng Nabi menerima ketetapan itu bil Quran dengan pulpen apa? Apakah kata Allah dulu? Apakah pulpen Allah sama dengan pulpen saat ini? Saya bawa pulpen enggak? Saya pas enggak bawa. Oke, cukup.
Ini pulpen sudah dibawa untuk mencatat calon jamaah umroh. Pak Supriyadi mulai saat ini dan selamanya jadi marketing jamaah umroh. Saya doakan ini yang hadir saja dulu semua berangkat umroh. Jangan mikirin duit, ya duit aja teh. Minjem. Duit Haji. Ini yang mau berangkat umroh sama Pak Supriyadi, jadi bisa DP cuma 20.000, sorry 20%, paling cuma 3 juta, 5 juta bisa berangkat, nanti bayar pulang umroh nyicil kayak kredit mobil, kayak kredit motor. Ada yang kredit motor di sini? Alhamdulillah, halal silakan. Umroh juga bisa dikredit Pak. Itu kameranya. Ya, nanti jadi kameranya sama saya manajernya di sana di Masjidil Haram ya. Bawa kameranya langsung daftar nomor pertama. Ya. Saya doakan sekeluarganya semua berangkat. Harus punya niat, jangan tidak punya niat. Ya. Baik, udah 50 ya, jadi promosi umroh. Tenang aja. Maghrib masih lama Pak Haji. Paksa apa bertanya kopi. Sambil mengeluarkan pulpen juga paksa di depan mahasiswa. Apakah kolam Allah? Apakah pulpen Allah sama dengan pulpen seperti ini? Apakah dulu sudah ada pabrik pulpen? Itu semua diam. Di zaman Nabi sudah ada pabrik pulpen kayak gini kata. Semua kali itu Pak. Belum ada. Dan tahun berapa ini ada pabrik pulpen? Dilacak aja di Google. Tahun berdiri pabrik pulpen. Itu Peter Google selalu tidak. Para sahabat menjawab, menurut otak saya, kolam Allah, pulpen Allah untuk menuliskan inti Quran tadi di ruh manusia. La ilaha illallah. Dan di seputar lafaz Allah di tengahnya ada hu. Di 3 nama Allah, pertama la ilaha illallah, 2 Allah, yang ketiga hu. Itu semuanya 3-3 ini nama Allah. Yang 3 ini nama Allah dituliskan, dilarutkan ke 3 lapis ruh yang ada di jasad manusia. 1, la ilaha illallah disimpan, dituliskan di ruh jismani. Yang kedua, Allah, nama Allah yang kedua dituliskan, ditanamkan, dilarutkan di ruh ruhani. Yang ketiga, hu ditanamkan, dituliskan di ruh sultani. Oleh kolam Allah tadi, oleh pulpen Allah. Menurut apa? Menurut otak saya, kolam Allah, pulpen Allah untuk menuliskan 3 nama Allah tadi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lisan malaikat Jibril. Apa Pak? Diturunkan Jibril di Gua Hira itu untuk menuliskan inti Quran itu. Kalau untuk sahabat tidak oleh Jibril, oleh lisan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk tabi'in tidak oleh kanjeng Nabi kan sudah meninggal, artinya oleh sahabat. Terus adanya silsilah guru mursyid dari sini turun ke sini, dari sini turun dari si Abu Qadir terus ke sini sampai saat ini. Para sahabat awas adalah kolamullah. Lisan Abah awas itu kolam Allah, pulpen Allah untuk menjadi wasilah menuliskan cahaya 3 nama Allah ke dalam 3 ruh yang ada pada diri manusia. Alhamdulillah. Ngerti sampai sini? Harus ngerti. Begitu. Ini di mana-mana martabat pesantren tahfidz, betul ya? Di mana bagus, sangat bagus. Saya sangat mendukung, tapi belum selesai. Kalau belum menerima tahfidz dzikir, baru baca Al-Quran hurufnya saja, benihnya belum dapat. Baca Quran pada tekan ada yang 10 juz, ada yang 15, 20, yang 30, yang diulang balik. Bapak Ibu katakan 30 juz. Alhamdulillah ya, baca dulu aja 3 kali udah 30 juz itu. Itu tahfidz itu adalah proses menuliskan benih Quran
Ketika siapa saja menerima ketetapan peliburan itu, maka dia di mana saja mendapatkan materi Lailatul Qadar. Ketika hu masuk, inna anzalnahu ke dalam ruh siapa saja, maka khairun min alfi syahr. Ketika ditanamkan di dalam hidup, di dua ketuk ini di tengahnya ada hu. Ini inna anzalnahu masuk ke situ, nama Allah yang ketiga ada di kitab tauhid. Daratun min a'malil qalbi ta'dilu abtalil jibal min a'malil jabal. Setitik amal hati bisa mengalahkan amal dohir seperti jibal itu gunung ya. Seperti gunung seluruh manusia dikumpulkan. Daratun min a'malil qalbi ta'dilu abtalil jibal min a'malil jabal. Satu titik amal hati bisa mengalahkan amal dohir yang seperti gunung. Semua bukan gunung satu Semarang. Kalau di Semarang gunung ada berapa yang terkenal? Gunung apa aja? Semarang, Gunung Pati, gunung ya. Seluruh dunia, di dunia biasanya ada gunungnya. Dikumpulkan itu gunung-gunung sedunia. Maksudnya pengibaratan, ibadah terakhir. Mau sholat kan? Kalau sholat berapa triliun rakaat? Sampai keningnya hitam semuanya. Saking rajin sujud. Hanya satu titik amal hati tadi masuk ke dalam. Satu kali itu lebih baik mengalahkan ya ibadah lahir yang gunung-gunung di kolong langit ini hanya dikalahkan dengan satu di dalam hati. Pikir kopi. Alhamdulillah. Makanya setiap manakiban oleh MC disampaikan manakiban ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1 la'anakum, 2 nuzulun. Nah, kita sudah dalam manakiban ini. Quran inti sudah turun ke hati, maka disyukuri. Bentuk mensyukurinya mengadakan manakiban. Mau kemana? Mau mensyukuri saya sudah mendapatkan materi Lailatul Qadar. Gitu, itu tidak berlebihan. Apa sampai bahasanya? Sampai Lailatul Qadar pun kalau tidak ditalkin tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar kalau tidak ditalkin tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena materi Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu, yang suka intikam oleh semua umat Islam dari malam 21, betul? Sampai akhir memaksakan yang tidak juga ke musola, dibawa anak istri, kopi bawa, tidak oleh, nungguin apa? Kalau tidak ditarik, apa yang mau turun? Katanya, bila waktu malam 23 ada angin, sepoi-sepoi, angin itu bukan apa-apa. Itu karena di atas posisi ada turun kucing itu. Ini mas sengaja dibuka baru dipotong rambut. 15.000 yang itu dia mana? Itu bapak. Berbahagia. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kita yang telah mendapatkan al-Qur'an. Alhamdulillah. Maka abang dulu bilang kalau mau ngadu lomba banyak-banyakan amal antara yang belum talqin dengan ikhwan yang sudah talqin tidak akan terpecah. Saya pernah menyampaikan di sini surah Al-Anfal ayat 35 tentang sholat. Jangan ledek, kata orang ledek itu jangan dulu sombong. Sering sholat, banyak sholat. Di dalam sholatnya ingat Allah tidak. Kalau di dalam sholatnya tidak ingat Allah, malah ingat selain Allah, ditampar oleh surah Al-Anfal ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum 'inda
indal baiti illa muka'an wa tasdiyah wa tuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Itu dalilnya. Salat mereka tidak terbukti. Allah ini yang ngomong, bukan imam masjid, bukan Pak RT, bukan Pak Presiden Jokowi yang di demo tidak boleh 3 periode. Allah. Tidak terbukti sholat mereka. Indah baik walaupun di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Kenapa sholatnya ditolak oleh Allah? Dicemooh. Karena di hatinya tidak ingat Allah. Hadirin yang saya muliakan, sholat seperti itu jangankan di Gunung Pati, di Masjidil Haram saja dinilai muka Allah tasbih, hanya siulan dan tepukan. Maka kembali lagi, umat Islam ini kalau tidak belajar thariqah, tidak belajar tasawuf, tidak punya syekh kursi, ibadahnya hanya di luar saja, Pak. Hanya di luar, belum ke dalam. Masih banyak permasalahan dan mutiara-mutiara di dalam batin kita yang harus dibongkar. Ketika sudah terbongkar mutiara ini, subhanallah, akan menjelma sosok-sosok muslim-muslim yang bersih lahirnya, bersih batinnya. Mana buktinya? Akhlaknya. Tanbih lah itu ya. Kepada yang lebih tinggi kita wajib menghormati. Kepada sesama jangan bertengkar. Kepada yang di bawah kita jangan menghina, justru harus menyayang. Kepada fakir miskin harus dermawan, merasakan kepahitan, kepedihan orang yang tidak mau. Itu bukan kemauan dia. Jadi orang fakir, jadi orang miskin, siapa yang mau? Itu takdir Allah Subhanahu. Maka di momen bulan ini berbalik. Apa aja semampu. Tapi ada lagi tafsir sufi lebih dalam. Fakir, miskin, menurut ulama lintas itu bukan orang yang tidak bisa makan minum, bukan, itu macetek. Ya, orang fakir, orang miskin di dalam thariqah itu siapa saja yang semasa hidupnya tidak punya syekh kursi, belum menerima takdir zikir, maka ruh orang itu fakir, sefakir-fakir. Tidak punya apa-apa nanti menghadap Allah, tidak punya apa-apa. Catat. Walaupun di dunianya suka apa amal lahirnya, suka A, suka B, suka C, belum ditaruh, itu semua akan habis, tidak sampai Allah. Dinyatakan, oh Ustaz, ini rajin sedekah, ya Allah. Sedekahnya bukan tiap tahun lagi, tiap hari. Sedekah apa? Berapa? Sudah takdir kalau belum mohon maaf, tidak sampai Allah, hanya sampai tangan manusia. Sholatnya mau yang wajib, mau yang sunnah, tidak sampai Allah. Tidak ada yang sampai Allah. Amal lahir sana, tidak ada yang sampai Allah. La yasilu ahadun ilallah illa bidzikri, kita minahsan. Tidak ada dari diri manusia satupun apapun yang sampai Allah illa bidzikri, kecuali zikirnya. Mana yang ini? Alhamdulillah. Seperti HP saja. Ini apa ya? Nah, casingnya di dalam ada kartunya. Belum hidup juga kalau kartunya tidak ada kuotanya dan pulsanya. Casingnya ada, kartunya ada, kuotanya ada, pulsanya ada. Batunya lobek habis mati juga ya Pak. Semuanya lengkap. Jasadnya harus ada, nyawanya kartu dan batu, rasanya kuota dan pulsa. Sekarang saya kalau nelpon dari sini ke rumah, ke Tasik, HP-nya di sini, pijit-pijit, ini. Nanti diangkat sama istri di sana. Yang sampai dari Gunung Pati ke Ciporanji sama Itik
Yang sampai dari Gunung Pati ke Cikoraji apanya? Suara. Casingnya, jasanya masih di sini. Tidak begini. Halo, udah lempar. Tidak. Begitupun ibadah. Bapak Ibu sholat di sini sekarang sampai dulu kan ya? Oke? Apa mau sampai lagi di sini? Siap tetap karena ada pas kurma. Nggak boleh ikut Pak Supriyadi. Itu yang saya muliakan. Jasad kita nanti sholat, kemarin sholat di atas saja, tidak terbang. Yang sampai Allah suara hati, seperti HP yang sampai suara HP. Suara hati yang mana? Yang ini, nama Allah. Itu ini yang menjadi keselamatan manusia di hari terakhir ruh keluar. Ayat ma'lumatun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim, qalbin salim, hati salim, hati selamat. Bukan Pak Salim namanya, Ibu Salim. Qalbun salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang tidak pernah terkait ingatan kepada selain Allah, yang hanya selamat ingat Allah terus, seterusnya ingat Allah. Tidak akan bisa hati selamanya abadi langgeng ingat Allah kalau ingatan kepada Allah itu tidak diabadikan. Nah, talqin itu mengabadikan ingat kepada Allah, bukan sewaktu. Kalau sewaktu-waktu mau bisa ingat Allah, ini pun supaya abadi. Yusabbilullahu ladina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ditetapkan kepada orang yang beriman. Qaul tsabit, qaul yang tetap, ucapan yang tetap. Apa ucapan yang tetap? La ilaha illallah. Itu Bapak-bapak. Syukur kepada Syekh Mursyid, kita sudah dibedakan. Beda, tidak sama. Manusia yang sudah dapat talqin zikir dengan yang belum tidak sama. Yang itu sama. Kalau itu sama, buat apa ditalqin? Buat apa berguru mursyid? Buat apa bertarekat? Buat aja. Tidak sama. Mohon maaf. Sampai oleh Kanjeng Nabi diberi pengibaratan jauh. Matal ladina yadhkuruna Allah wa la yadhkuruna Allah kama talin ayat wal amwat, jauh Pak. Permisalan orang yang sudah zikir hatinya melalui talqin tadi dengan yang belum, maka seperti orang yang hidup dengan orang mati. Subhanallah. Apa yang terbaru saya dengar, manusia umum yang belum hidup hatinya dengan zikrullah, dengan zikir qaulbi, itu disebut al-insan al-hayawan. Al-insan al-hayawan, manusia hewan. Kalau manusia yang sudah hidup hatinya dengan kalbi zikir, sudah al-insan al-khos, manusia khusus. Bapak-bapak itu manusia khusus di tengah-tengah manusia umum. Alhamdulillah. Itu bapak-bapak. Maka saya hanya bisa mengajak kepada semuanya untuk memasukkan materi khusus kepada orang-orang umum ini. Silakan di kondisi. Kalau bisa ada pengajian umum, undang wakil talqin, sampaikan talqin. Di mana di tempat saya juga ada pengajian satu desa di sini ya, pengajian kecamatan, kerajaan, apapun, dan undang Pak Supriyadi sampai. Kita tidak berpikir, tidak usah berpikir nanti tidak diamankan, nggak usah. Itu bukan urusan. Yang penting ditanamkan dari talqin. Itu pokoknya. Biasanya ibu-ibu ada acara apa? Tentang ibu-ibu juga ada ya. Acara apa biasanya Bu Bapak? Taklim apa itu? Mudah di Supriyadi. Yang dekat maksudnya, kalau saya kan lumayan dari Tasik di sini. Kecuali kalau pas saya ke sini, oke-oke saja. Kemudian sudah dibedakan. Tidak akan terkena gempa, tidak akan terkena tsunami.
tidak akan terkena bingung, sulit, tidak ada. Talqin sudah masuk ke dalam ruh, kita masuk kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Coba dibaca di tanbih ya. Sudah dengar tanbih? Mana tanbih? Tanbih mana? Bukan ya? Ada? Di awal-awal. Mana masuk? Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruni Allah semoga kebahagiaan yang kekal dan kekal itu ya sudah abadi. Apa pintu kebahagiaan yang kekal dan abadi? Talqin. Sudah talqin, sudah rohani, siriyah, ubah. Tinggal continue mengamalkan. La ilaha illallahnya diperbanyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak zikirnya, itu diibaratkan hati ini semakin tenang, seperti seekor air, seekor ikan hidup di air yang banyak. Kolam ikan, airnya banyak, sudah ikan itu gembira dia main-main. Adakah ikan yang loncat-loncat di kolam yang banyak airnya ingin keluar? Ada tak? Tidak ada. Umumnya ikan betah hidup di air yang banyak. Itu gambaran jiwa manusia hanya bisa tenang dengan ingat Allah Tuhan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dari. Bahkan apabila kalau hatinya sudah penuh dengan ingat Allah, zikir itu bisa menghidupkan hati. Artinya hati yang mati itu hati yang tidak pernah ingat Allah, ingatnya urusan dunia terus. Itu hati yang mati. Terus diamalkan. Kalau hatinya sudah hidup, kesananya hati yang sudah hidup dengan talqin zikir dan diamalkan bisa menghidupkan hati orang yang mati. Seperti saya mulai, kalau kita duduk di hadapan masyarakat, zikir hobinya hidup, kencang. Duduk berkumpul dengan masyarakat, kencang, karena tertarik sama Allah. Seperti dulu para sahabat yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa menjadi terkenal? Best of the best sahabat ini empat. Umumnya kan sahabat empat ya umumnya. Yang sudah disebut khulafaul. Ada sahabat banyak. Tapi kenapa yang empat ini muncul di tengah-tengah yang lain? Karena sering duduk dengan hadirnya. Jadi cahaya energi zikir kader Nabi memenuhi dada-dada mereka. Dari empat ini yang sering diorbitkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ma faqalakum Abu Bakar bin Syami wala suratin walakin ma waqara fi qalbi. Sabda kanjeng Nabi kepada para sahabat tentang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak ada lebihnya dari kamu sekalian. Salatnya biasa-biasa, saumnya biasa-biasa, tapi ada kelebihan Abu Bakar dari kamu semua. Apa? Kata sabda kanjeng Nabi, ma waqara fi qalbi. Ada sesuatu yang mengeras di dada Abu Bakar. Apa? Zikir kopi pagi. Bahkan sampai dibaratkan mendidihnya zikir kopi di dada Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang berdekatan dengan Sayyidina Abu Bakar, itu terdengar zikir kopi mendidihnya seperti mendidihnya minyak kalau sudah dipanaskan untuk menggoreng sesuatu. Jadi kita benihnya sudah ditanam. Alhamdulillah itu Allah bilang semua memikirkan hanya masalah perut. Belum ada yang memikirkan masalah ruh, penyelamatan ruh yang akan kekal dan abadi. Ruh tidak bisa menyentuh baru tanpa bertolak, tanpa guru mursyid. Tidak bisa. Hanya Syekh Mursyid, sufi sejati yang bisa membimbing ruh
yang ingin sampai usul kepada Allah Subhanahu. Kalau bukan Syekh Mursyid Kamil Mukamil, kalau bukan sufi sejati, tidak bisa. Hanya mengajarkan ilmu-ilmu dohir saja. Kalau mengajarkan sifat Allah, banyak yang bisa. Mengajarkan af'al Allah, Allah itu begini. Tapi untuk mengenangkan kepada zat Allah, terus angkat tangan. Hanya mursyid yang kami bukan, yang cirinya di kitab Fathul Jalil ada 20. Mudah-mudahan nanti bulan depan kali aja saya kita bahas ciri-ciri guru ruh yang sejati ada 20. Berapa? Betul gitu. Abah Awas ada ciri itu. Nah, makanya selain disampaikan keilmuannya, Bapak Ibu harus coba misalnya dibuktikan, riset namanya, penelitian. Gak cukup 11 kali di sini. Oh, ini kajian ilmunya, sekali lagi diamalkan. Juga didekati awal-awal supaya rasanya yang itu. Kalau Allah sudah tidak begitu. Saya sampaikan beberapa bonus bulan Ramadan 1 ya. Bonus itu bukan THR amplop saja, itu mah habis. Ini yang dialami saya dulu Pak. Nanti dari yang lain saya cerita tentang amalia. Para sahabat awas tidak pernah kedodoran sholat di bawah. Ini kisah nyata pertemuan para mursyid se-Indonesia di pesantren Jagat Anas Tangerang. Guru-guru thariqah di Indonesia mengadakan pertemuan di pesantren Jagat Anas Tangerang. Pesantren ini punya Abah Jagat, muridnya Abah Awas. Pada datang pendaftaran acara mulai malam, ambil bisa makan-makan, rapat dan hiburan. Sampai jam 2 pagi itu acara. Rehat, pada kembali ke kamar masing-masing. Jam 2 bubar. Jam 3 pagi, apa sudah kembali lagi ke tempat ini? Karena di tempat itu aula untuk dipakai sholat berjamaah. Jam 2 selesai, yang lain masuk kamar pada loncat kasur. Para sahabat jam 3 sudah kembali lagi duduk, sudah tinggi kapal, tidak tidur. Masuk waktu subuh, Abah mimpin sholat subuh, dikir pada subuh, pada dikir kuliah subuh. Abah jalan iseng jalan-jalan ke kamar-kamar beliau-beliau. Itu sekitar jam 6 1 juga. Dan nanti buat ya, tapi disiarin nggak apa-apa. Ada yang bangun jam 9 pagi. Ada yang bangun jam 9:30. Aduh, spring-bednya empuk, di Jalan Aras itu kamarnya semua ber-AC dan tidak ada yang membangunkan. Jangan. Seenaknya silakan. Itu ujian. Ujian pantohir. Pantohir itu apa? Suka dengar istilah pantohir? Pantauan terakhir. Ujian paling akhir sebelum diterima menjadi polisi atau TNI. Ujian pantohir menjadi Syekh Mursyid itu apa? Tidur. Seperti apa sepuh, seperti apa anak, seperti apa. Tidak bisa, tidak mungkin menjadi guru ruh kalau tukang tidur. Mau bagaimana muridnya, gurunya saja tidur kan gitu. Apa sepuh? 9 murid jagoan Syekh Cirebon. Termasuk semua jago-jago sholatnya, jago dikirnya, jago. Terakhir diucap kasih bantal mas. Yang 9 orang kasih bantal satu-satu. Fitrahnya bantal untuk apa Pak? Untuk tidur. Sudah dibagi. Semua bantal ditidur. Pada tidur.
hanya Abah Sepuh, ayahnya Abah Anom. Silsilah kita ke-36, Abah Sepuh itu bantal yang dikasih dari Pangersa Setolha tidak ditiduri, malah si Sukun itu apa? Digini, Suki, dipanggul ya, berdiri, ya, disuki berdiri di belakang pintu kamar Setolha. Contohlah ini pintu kamar di dalam. Ya, itu yang lain terdiri. Abah Sepuh itu tidak bergeletak seperti tadi yang 8 orang. Abah Sepuh berdiri dan bantal dari Setolha beliau panggul. Begini. Ininya moncong jadi nggak bisa diam. Begini. Ya, anggap saja. Nah, ini aja contoh biar diam. Begini Abah Sepuh. Di dalam sejarah ini tidak diceritakan berapa malam beliau melakukan seperti ini. Yang lain tertidur dan beliau sengaja berdirinya itu di pintu kamar Setolha. Pintu kamar Setolha itu membukanya keluar. Kan itu dalam kamar. Jadi dari dalam didorong keluar. Jadi kalau keluar Setolha pasti ke Abah Sepuh. Tentu dikit mah tidak lupa. Kurang lebih jam 12 malam lewat Pangersa Setolha keluar. Duduk. Setolha itu orang Jawa, Mas. Tapi nanyanya pakai bahasa Sunda. Saha eta? Siapa itu? Dari sekian murid Setolha yang 9 itu, yang orang Sunda hanya Abah Sepuh. Saha eta? Siapa itu? Dijawab oleh Abah Sepuh, Abdi Mubarok, saya Mubarok. Abah Sepuh nama lengkapnya Syekh Abdullah Mubarok. Kata Setolha itu, benar itu, benar itu, ya bagus seperti itu. Dipuji. Yang lain apa? Syekh Abdullah Mubarok atau Abah Sepuh yang akhirnya melanjutkan estafeta kemursidan. Guru Torikot, guru mursid di Tekingen Suryala Sirna 136. Setolha meninggal. Banyak keluarga Setolha yang tidak mengakui Abah Sepuh. Biasa sejarah itu. Abah Sepuh hijrah dari Cirebon ke Godeba, ke Tasikmalaya. Pangersa Abah Sepuh pun menggeprek murid-muridnya, siapa yang akan mampu melanjutkan Pangersa Abah Sepuh. Sama, ujian terakhirnya harus tidak ikut. Ternyata dari sekian murid Abah Sepuh yang dipilih, yang terpilih, yang kuat, yang dikuatkan adalah Pangersa Abah Anom. Yang putranya, yang muridnya. Yang putranya, yang murid. Jadi dalam Torikot tidak serta-merta anak pasti melanjutkan itu. Kalau tidak bisa mengikuti amalnya, mohon maaf, tidak bisa. Kalau Abah Anom, ya putranya, ya murid yang samikna wa nurut patuh kepada Abah Sepuh. Abah Anom itu digembleng tidak tidurnya oleh Abah Sepuh 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah. Yang 2 tahun, yang 2 tahun itu Abah Anom ditugaskan untuk pulang pergi berziarah ke Wali Songo sampai Madura dengan jalan kaki. Tidak pakai motor, tidak pakai mobil, jalan kaki 2 tahun setengah. Dan ada yang aneh. Kata Abah Sepuh, Abah Anom berangkat jalan tidak boleh kiri kanan kiri kiri. Kalau ada sesuatu di depan gunung, curang tebing atau laut atau sungai, kamu tidak boleh nengok ke belakang, merem saja. Itu perintah Abah Sepuh. Apa yang terjadi? Di cerita ini tidak banyak yang tahu, hanya Abah Awas yang tahu. Saya pun dari Pangersa Abah Awas. Sekarang kita ke bagian alhamdulillah. Ini saya dengarnya waktu kuliah semester 5 2002.
di rumah khusus sama bagian tersebut. Jalan bangsa. Bunuh di depan, tidak belok-belok. Perintahnya harus apa dan kerjakan. Robito mengingat guru, mohon pertolongan. Abah Ano, Robito, Bapak Sepuh. Hanya beberapa detik, Pak. Mata dibuka, sudah ada di belakang guru. Jalan. Tapi sudah ada di sana. Jalan. Sungai, membuka, sudah ada di sana. Itu maksudnya. Kesimpulan dari sejarah nyata bukan hoax, kata diri. Kesimpulan dari perjalanan Abah Ano ini maksudnya harus tunduk patuh murid kepada guru. Jangan mikir, orang akan tidak ada sekali itu harus itu otak yang apa? Kalau banyak mikir dalam bertorikot jangan murid. Sampai nama nurut saja diperjalankan manusia. Di antara kegagalan para murid dalam bertorikot itu otaknya suka sok tahu melebihi guru. Sudah dikasih ini usul kalau begini gimana kalau ya dalam torikot ikutnya saja. Sudah dipilihkan guru yang paling mudah, yang paling afdol, yang paling mudah. Hadirin yang saya muliakan, itu apa? 2 tahun. 1 tahun setengah Abah Ano diam di dalam madrasah di Sudan, tidak kemana-mana. Keluar dari sajadah hanya untuk ke air, makan. Selebihnya duduk lagi, sholat, zikir, sholat di situ. 1 tahun setengah ditangkap oleh Abah Sepuh. Ditangkap hanya 1 orang di madrasah. Tidak ada. Dicek tiap subuh, digelindingkan tomat atau jeruk dari belakang. Ini kiblat ya, duduk apa? Kalau Abah Sepuh mau dapati di sana, itu ngecek sebelum subuh. Lagi duduk dari belakang digelindingkan jeruk. Itu udah lewat di sini. Padahal Abah Ano menghadap ke sana.